Halo semua, selamat berjumpa lagi dalam mata kuliah agama dan masyarakat dalam perspektif sosiologis atau yang dikenal dengan sosiologi agama. Saya Lucia Rati Kusuma Dewi, dosen pengampu mata kuliah ini. Dalam video pembelajaran kita kali ini, kita akan mendiskusikan tentang agama dan gender. Tujuan dari video pembelajaran kali ini adalah mendiskusikan tentang bagaimana ketidaksetaraan gender yang ada di dalam agama-agama besar, lalu mengapa itu terjadi, dan ini nanti akan didiskusikan pemikiran dari Simone de Beauvoir dan juga Elsa Dawi. Kita akan mulai membahas ketidaksetaraan gender yang ada dalam agama-agama besar. Sean Holmes, seperti dijelaskan dalam Haralambos dan Halpern, telah melakukan pemetaan terhadap ketidaksetaraan gender yang terdapat dalam agama-agama besar di dunia. Dalam agama tradisional Jepang, perempuan bertanggung jawab untuk mengorganisasikan ritual-ritual publik, tetapi hanya laki-laki yang diperbolehkan tampil di ruang publik. Dalam agama populer di Cina, perempuan diasosiasikan dengan spirit yin, sementara pria diasosiasikan dengan spirit yang. Spirit yang dipercaya lebih kuat dan lebih penting daripada spirit yin. Dalam Buddhisme, laki-laki dan perempuan dapat menjadi biksu dan biksuni, namun seluruh biksu dilihat lebih senior dibandingkan seluruh biksuni. Dalam agama Yahudi Ortodoks, hanya laki-laki yang dapat ikut serta penuh dalam sebuah perayaan keagamaan. Dalam Islam, imam adalah laki-laki, begitu pula dalam keluarga, laki-laki adalah kepala keluarga sekaligus imam dalam keluarga. Di masyarakat tertentu, perempuan juga dilarang pergi ke masjid dan laki-laki membuat peraturan-peraturan yang kemudian mengatur perempuan. Dalam Katolisisme, paus dan pastor atau pemegang otoritas keagamaan adalah laki-laki yang menerima sakramen imamat. Hanya laki-laki yang dapat menerima sakramen imamat, dan hanya pastor yang bisa memimpin ekaristi di gereja dan dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Dalam Hinduisme, hanya laki-laki yang dapat menjadi pendeta Brahmanik. Dalam Sikhisme ini seluruh proses keagamaan sebenarnya terbuka untuk perempuan dan laki-laki. Walau demikian, pada kenyataannya hanya sedikit perempuan yang mendapat posisi keagamaan. Holmes juga menambahkan bahwa menstruasi dan kehamilan secara umum dikatakan mengotori. Dalam banyak tradisi keagamaan, perempuan dilarang untuk masuk dalam rumah ibadah, menyentuh benda-benda yang dianggap suci, atau menjalankan ritual ibadah tertentu ketika mereka dalam masa kehamilan dan dalam masa menstruasi. Mengapa terjadi ketidakadilan atau ketidaksetaraan gender dalam agama-agama besar ini? Simone de Beauvoir dalam bukunya The Second Sex yang terbit tahun 1949 berpendapat bahwa ketidaksetaraan gender dalam agama-agama besar disebabkan karena agama telah dimanfaatkan oleh para penindas untuk menindas perempuan. Argumen Simone de Beauvoir ini terinspirasi oleh pemikiran Marx bahwa agama adalah instrumen kelas penguasa atau the ruling class untuk melanggengkan relasi kelas. Nah, pendapat lain diungkapkan oleh Nawal Elsa Dawi dalam bukunya berjudul The Hidden Face of Eve yang terbit tahun 1980. Ia mengemukakan bahwa akar dari opresi agama adalah sistem patriarkis yang telah lama dominan ada di dalam masyarakat. Agama-agama besar dalam hal ini mengadopsi sistem patriarkis tersebut yang telah mengakar dalam budaya masyarakat. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari video pembelajaran ini adalah bahwa pertama, hampir di semua agama-agama besar di dunia terdapat ketidaksetaraan gender.
Kedua, ketidaksetaraan gender yang ada dalam agama-agama itu, menurut Simone de Beauvoir, lebih dikarenakan karena agama itu digunakan sebagai instrumen penindas. Sementara menurut Nawal El-Saadawi, ketidaksetaraan gender dalam agama berakar pada budaya patriarkis yang telah menjadi kultur dominan di dalam masyarakat yang diadopsi oleh agama. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Selamat melanjutkan dengan refleksi mandiri Anda dan sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Saya Lucia Ratikusuma Dewi, dosen pengampu mata kuliah ini undur diri. Ingat ya, dengan belajar sosiologi, kita mengubah cara pandang kita tentang dunia.